Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Mari kita sambut hari ini dengan berkat Tuhan yang baru dan yang ajaib. Kita telah ada di hari yang ke-6 di tahun yang baru, tahun 2021. Sebelum saya bacakan renungan firman Tuhan, ada usulan doa. Yang pertama dari Ibu Ivon Mamentu. Nih saya tahu ibu ini dari Jemaat Advent, Jemaat Kema yang ada di Manado. Tolong doakan tetangga-tetangga yang juga dengarkan firman Tuhan, yaitu keluarga Wekes Lego dan keluarga Carlos dan juga Ibu Yohima Pantas ya, Ibu Yohima Pantas. Dan juga usulan doa dari Saudara Wesley Mamangke untuk istrinya, untuk istri Magriet Werupangke ya, keluarga Mamangke untuk istri Magriet Werupangke dalam keadaan kelemahan tubuh. Itu usulan doa yang diusulkan dan kita akan doakan nanti sebentar. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan pagi ini, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru dan untuk waktu yang indah belajar firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan hari ini dan pagi ini dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, renungan kita untuk hari ini dengan judul bahwa kuasa diberikan kepada kita untuk menjadi anak-anak Allah. Bahwa kuasa diberikan kepada kita untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau kita hubungkan dengan judul utama kita, menjadi putra dan putri Allah. Jadi bagaimana menjadi putra dan putri Allah? Maka bahwa kuasa diberikan kepada kita untuk menjadi anak-anak Allah. Dan ayat inti kita hari ini Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, nama Yesus ya. Sekali lagi Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Menjadi anak ilahi bukanlah sesuatu yang kita peroleh atas kuasa kita sendiri. Sekali lagi, menjadi anak ilahi bukanlah sesuatu yang kita peroleh atas kuasa kita sendiri. Hanyalah kepada setiap orang yang menerima Kristus sebagai juru selamatnya diberikan kuasa untuk menjadi putra dan putri Allah. Oleh kuasanya sendiri, orang yang berdosa tidak dapat membersihkan dirinya dari dosa. Untuk mencapai maksud ini, ia harus memandang kepada suatu kuasa yang lebih tinggi. Dan Yohanes berseru, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kristus sajalah yang berkuasa untuk membersihkan hati. Barang siapa yang mencari keampunan dan penerimaan hanya dapat mengatakan, aku hampa datang padamu. Harapanku hanya pada salibmu. Tetapi janji akan menjadi anak itu dibuat untuk semua orang yang percaya pada namanya. Tiap-tiap orang yang datang kepada Yesus dalam iman akan menerima keampunan. Agama Kristus mengubahkan hati. Agama itu membuat manusia yang memikirkan duniawi menjadi memikirkan surga. Di bawah pengaruhnya, manusia yang kikir menjadi tidak kikir.
Karena inilah tabiat Kristus. Orang yang tidak jujur atau licik menjadi jujur. Sehingga sudah menjadi tabiat yang kedua baginya untuk berbuat kepada orang lain apa yang disukainya diperbuat orang lain kepadanya. Orang yang cemar diubahkan dari kenajisan kepada kesucian. Ia membentuk perangai yang benar, karena Injil Kristus baginya telah menjadi suatu kenikmatan menuju hidup. Allah harus dinyatakan dalam Kristus yang telah mendamaikan dunia dengan dirinya. Manusia telah menjadi begitu merosot keadaannya oleh dosa, sehingga mustahilah dia datang dengan kesempurnaannya sendiri kepada Dia yang suci dan penuh kebaikan itu. Tetapi setelah menebus manusia dari penghukuman pelanggaran hukum, Kristus dapat memberikan kuasa ilahi untuk bersatu dengan usaha manusia. Dengan demikian, oleh pertobatan terhadap Allah dalam iman dalam Kristus, anak-anak Adam yang jatuh dalam dosa dapat menjadi anak-anak Allah sekali lagi. Ketika satu jiwa menerima Kristus, ia menerima kuasa untuk hidup sebagaimana Kristus hidup. Jadi saudara, kita menjadi anak-anak Allah bukan usaha kita, bukan karya kita. Tetapi semata-mata adalah karya Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Bahwa semua orang akan diberikan kuasa. Kuncinya adalah Yohanes 3:16. Barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa. Syaratnya hanyalah percaya kepadanya. Upaya yang kita buat untuk selamat tidak pernah akan dihitung sebagai andil kita. Nol, tidak ada andil kita. Tapi kita perlu bergantung kepada Tuhan. Kita perlu percaya kepada Yesus, kepada Allah yang telah kirimkan Yesus untuk kita. Dan jika demikian, ketika kita percaya, kematian Yesus berfaedah bagi kita, bermanfaat bagi kita. Jadi, ketika kita selamat, ingat bahwa tidak ada andil dalam upaya kita. Hanya semata-mata karya Kristus dalam hidup kita. Kenapa kita perlu berupaya? Upaya kita, usaha kita adalah respons kita. Karena Yesus katakan, jika engkau mengasihi aku, turutlah segala perintah-perintahku. Itu adalah respons kita. Kalau kita mengasihi Allah, maka itulah respons kita. Bukan untuk Allah mengasihi kita, tetapi respons itu karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Kuncinya tadi adalah percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji-janji Allah, dan terima pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Maka kalau Yesus datang, kita ada dalam kerajaan sorga. Suatu saat kita akan letakkan mahkota kita, dan kita akan katakan kemuliaan, kehormatan hanya bagi Allah, hanya bagi putranya, hanya bagi anak domba Allah yang telah mati untuk saya, untuk kita pribadi-pribadi. Tuhan memberkati kita dalam pekabaran kita pada saat ini. Baik, mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk firman Tuhan yang indah di pagi ini. Biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Hamba doakan khususnya untuk para tetangga dari Ibu Ivon Mamentu, seorang ibu yang setia di Jemaat Kema. Tuhan memberkati tetangga-tetangga yang selalu mendengarkan renungan pagi setiap pagi. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati pula dalam kehidupan setiap hari. Lancarkan setiap usaha mata pencarian, agar dengan usaha itu selalu diberkati, disediakan makanan minuman setiap hari di tengah kehidupan keluarga Ibu Mamentu, dan begitu pula dengan para tetangga yang ada di sekitar tempat tinggal daripada ibu ini. Hamba juga mendoakan akan
usulan doa dari saudara Wesley Mamangke untuk istri yang di dalam keadaan kurang sehat. Jamah tubuh, berikan kesehatan, kekuatan, kesempurnaan. Hamba juga berdoa untuk seluruh pendengar renungan pagi ini, di mana saja berada. Biarlah berkat Allah menjadi bagian kami semua. Berkati media ini Tuhan, akan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Inilah doa kami ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita untuk hari ini. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa pada renungan kita besok. Shalom.